wong sing dadi kinasih Gusti Allah iku hakikate ora wong kok sing mojok nyekel tasbih, wong sing dhewe kemulan sorban, wong sing jungkung ngibadah sampai ora kenal wong, tidak. Tapi kekasih Allah adalah mereka yang melakukan aktivitas normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Santri Mling Channel. Masih dalam acara Nyecep Banyu Suci Perwitosari, nyecep barokahipun Syekh Abdul Qadir Al Jailani radhiyallahu anhu dalam kitab Nasoiful Jailani. Iki langsung mawon, monggo bah enten nasihat napa melih yang dipareng ki. Iya, sing nasihati aku terus bisa ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dawuh-dawuh Syekh Abdul Qadir Jailani pada kitab Nasoiful Jailaninya. Ma aktsara ajalataka wa hirsaka wa talabaka lima qad qusima laka wa ma lam yuqsam laka. Terlalu banyak ketergesahan kamu, terlalu banyak keinginan kamu, terlalu banyak harapan kamu terhadap apa yang sudah dibagikan untukmu dan terhadap apa yang belum dibagikan untukmu. Iki dawuh Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya begini, manusia itu kegeden karep, terlalu besar harapan, terlalu besar keinginan, sehingga seakan-akan sesuatu yang diharapkan itu mesti harus didapat. Padahal seyogyanya tidak demikian. Allah itu sudah menempatkan bagian masing-masing. Mana yang akan diberikan oleh Allah dan mana yang ditunda untuk tidak lebih dulu diberikan oleh Allah. Oleh karenanya selanjutnya dari dawuh Syekh Abdul Qadir Jailani, lah terus bagaimana kok kita disentil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani seperti yang disampaikan di depan tadi, uqud ala babil qadri ila ayyaftakalakal fattah. Duduklah kamu di pintu takdir. Duduklah kamu di pintu takdir sampai pada Allah membukakan takdir tersebut. Artinya begini, manusia itu memang harus merencanakan. Manusia itu memang harus berusaha. Akan tetapi rencana yang dibuat, usaha yang dilakukan itu adalah merupakan bagian proses ikhtiar yang sudah mengandung nilai ibadah. Tapi hasil akhir adalah tetap menjadi wilayah takdirnya Gusti Allah. Jadi jangan sampai kita itu seakan-akan mengintervensi takdir Gusti Allah. Kita hanya berkutat kepada berusaha. Kita hanya berkutat pada berencana. Hasil itu urusan Allah. Lah terus kalau hasil urusan Allah, kenapa kita masih disuruh berusaha? Kenapa kita masih disuruh berencana? Gampang, sederhana. Sebenarnya tidak ada sedikit pun rencana kita, tidak ada sedikit pun usaha dan upaya kita yang tidak dinilai oleh Allah. Jadi kepentingannya apa? Ya sebagai kita hamba Allah untuk beribadah. Jadi mengusahakan upaya, rencana itu bagian dari proses ibadah. Proses hasil adalah urusan Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri ndawuhke pada kitab yang lain itu mengatakan, ya hulam
nam tahta mizanil qadri mutawassidan bisabri abidan binti gharil faraj. Hei pemuda, tidurlah kamu tahta mizanil qadri, di bawah naungan timbangan takdir. Artinya kalau sudah menunggu hasil, itu wilayah takdir. Di saat kita menunggu hasil, di saat kita masuk di wilayah takdir, ya tinggal kita pasrahkan kepada Allah. Oleh karenanya selanjutnya, fala tatlub syai'an min ghairi, jangan sampai kita mencari sesuatu dari selain Allah. Karena penguasa takdir itu hanya Allah. Penekanannya adalah bahwa manusia itu harus menjalankan proses rencana yang dibuat, harus menjalankan proses perbuatan atau aktivitas yang sudah direncanakan. Nanti pada pintu takdir itu sudah menjadi wilayah Allah. Jangan dibalik loh. Kalau begitu ngapain kita berusaha? Bukan kemudian ngapain kita berusaha, karena takdir yang akan didatangkan oleh Allah itu akan berkorelasi dengan rencana dan dengan usaha yang kita jalankan. Jadi kita harus tetap berusaha dalam sesuatu. Ya harus. Karena itu adalah bagian dari proses. Makanya di dalam Al-Quran kan faida azamta baru fatawakkal 'ala Allah, bahwa proses tawakal itu berada pada tahapan setelah berusaha. Penekanan pada ini adalah nek sudah selesai berusaha, bentuk kepasrahannya kepada Allah itu mutlak. Kalau bentuk kepasrahannya kepada Allah mutlak, maka apapun hasil yang didapat dari takdir nanti yang ditentukan oleh Allah tidak akan ada rasa nyesel. Tapi kalau kita masih ada perasaan, masih intervensi terhadap takdir Gusti Allah, loh saya sudah begini kok begini, mesti seperti itu. Saya begini kok, sehingga manakala dia melakukan usaha kuat, hasil tidak sesuai yang diinginkan, dia akan putus asa. Sebaliknya manakala dia tidak terlalu berusaha, sementara ternyata menghasilkan sesuatu yang di luar yang diharapkan, di luar ekspektasi tersebut, maka ia menjadi congkak. Lah inilah, maka supaya manusia itu tidak putus asa dan manusia itu tidak congkak, maka wilayah takdir itu mutlak urusan Allah. Kita cukup selesai, finish pada proses rencana, pada proses usaha yang kita jalankan. Monggo, santri-santri Bling kalau ada yang tanya. Itu berarti hampir mirip kalau menurut orang Jawa itu ada pepatah mengatakan ojo lali sangkan paraning bunga. Jangan pernah lupa kalau kita itu hanya manusia dan kembalinya kepada Allah. Dan kalau ada orang Jawa itu mengatakan kembang mawar, kembang kromo, kembang kantil. Kembang mawar itu uripmu mawar-mawarno, kena-kena ini ning atimu tetep kumantil nang ngene pengiran. Jadinya kok pinter kowe lah timbang aku. Iki lho asike jagongan karo santri Bling. Mbuh iku krana pamer ngelmune, mbuh krana iku pancene duwe ngelmu. Ya memang seperti itu. Jadi esensi ini menungso itu bagaikan wayang, tapi jangan dimaknai secara telanjang. Kalau kita maknai telanjang kan kita terus tidak mau berusaha. Jadi ya tetap bahwa kita tahu ranah kita di mana. Ranahnya Allah di mana. Ranahnya kita itu kan merencanakan, mengupayakan, mengikhtiarkan, menjalankan dan seterusnya. Itu ranah kita, bukan ranah Allah. Lah kenapa kita diberi ranah seperti itu? Ya supaya kita berlomba-lomba untuk menjalankan kebaikan. Supaya kita berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah. Itu ranah kita. Lah hasil akhirnya selepas itu semuanya itu ranahnya Allah. Manusia kan kadang-kadang berbalik. Pada saat melakukan ikhtiar usaha itu kadang ogah-ogahan. Iya kan? Tapi begitu sudah masuk wilayah takdir terjadi penyesalan. Kebanyakan kan seperti itu. Contoh kecil pada saat musim tes satu misal,
musim ujian. Begitu lulus, ya Allah kemarin saya kurang dikit, kenapa? Mesti bilang. Tapi dia pada saat melakukan belajar, alah aku sergap, saya sudah rajin, saya sudah usaha. Setelah ini apa kata Allah? Kalimat apa kata Allah itu semestinya harus terucap setelah proses selesai. Jangan dicampur. Kalau kalimat apa kata Allah itu kita tekankan pada saat proses, maka akan mengurangi semangat kita. Inilah yang harus dipahami betul. Jadi kalimat apa kata Allah itu jangan diletakkan pada saat proses. Proses itu ya bagaimana kita terus berjibaku, karena setiap nafas, setiap gerakan itu selalu ada nilai pahala, bagian dari ibadah. Lah baru setelah selesai saya sudah melakukan kegiatan, selesai sudah tidak bisa saya kurangi, sudah tidak bisa saya tambah. Setelah ini apa kata Allah? Nah, harusnya begitu. Berarti hampir sama kalau dengan jargon santri beling. Beling nangin manut marang kiai. Senajan beling nangin tetap beling, menjadi apapun kamu kembalinya kamu adalah santri. Jadi itu hampir sama seperti itu. Makanya predikat santri kuwi Kang Janjani bukan predikat sembarangan. Ulama-ulama terdahulu, kiai-kiai terdahulu terlepas mengadopsi dari istilah apapun. Ada yang bilang santri itu berasal dari bahasa Sanskerta, ada yang bilang ini, ada yang terlepas dari itu semuanya, bahwa kiai itu setiap langkah, setiap ucapan, setiap tahapan itu tidak ada yang tidak diilmui. Makanya kenapa kemudian disebut santri, kenapa kemudian disebut dan seterusnya, karena selalu ada filosofinya, terlepas ada tinjauan masing-masing. Jadi tidak terlalu salah, tidak terlalu berlebihan bahwa santri ini adalah bagian dari makhluk yang menurut saya unik dan istimewa. Nek pancen iso nggawa santri. Makanya beling-belingo tapi santri. Santri ya pantes beling tapi iling, kan gitu kan. Itu kan jargon-jargonmu dhewe. Ya makanya tinggal bagaimana itu tidak sebatas jargon tapi menjadi sesuatu. Karena jargon itu tidak terlalu berlebihan, gitu loh. Jadi esensinya itu kepada sambungi ati no Gusti. Bagaimana hati kita itu selalu nyambung ning nggone Gusti Allah. Ada sebuah dalil, saya ingat-ingat lupa, apa hadis, apa dawuhe ulama. Nok nggone kitab apa itu saya lupa. Barusan saya tadi pagi itu sempat baca-baca. Wong sing dadi kinasihe Gusti Allah. Di kitab Tanwirul Qulub saya. Di kitab Tanwirul Qulub. Wong sing dadi kinasihe Gusti Allah iku hakikate ora wong kok sing mojok nyekel tasbih. Wong sing dhewe kemulan sorban. Wong sing jungkung ngibadah sampai ora kenal wong, tidak. Tapi kekasih Allah adalah mereka yang melakukan aktivitas normal. Yo dagang, yo ngaji, yo mergawe, yo nyopo tonggo, yo serawungan, dan seterusnya, melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana yang terjadi di kehidupan sosial. Tapi, loh ini ada tapinya, tapi hatinya tidak pernah tidak ingat kepada Allah. Maka itu kemudian saya sampaikan dengan bahasa sing gampang, sambungi ati marang Gusti. Itu adalah menurut keterangan di kitab Tanwirul Qulub, wong sing dadi waline Gusti Allah ya. Dadi waline Gusti Allah niku ora kok terus banjur sing jungkung ibadah, banjur dia tidak bersosialisasi dengan masyarakat, bukan. Lah nek ngono dadi waline Gusti Allah, iya dia bisa baik karena dia tidak diganggu masyarakat. Iya dia bisa baik iso khusyuk nek krana dia tidak pernah serawung karo masyarakat. Terjamin ndak manakala digoda masyarakat tetep atine gek nyambung karo Gusti. Sering lah aku cerita ning awakmu, kowe iku lho manggon pondok, njungkung tahajud senajan suwengi ping 50 rakaat. Ora gumun. Sebab manggon pondok. Di situ tidak ada kemaksiatan logikanya. Yang ada adalah ibadah, ibadah dan ibadah.
Tapi nek kowe wis mulai campur wong kampung, yo melok rondo malam, yo melok kondangan, yo kadang dipaido, yo kerja bakti dengan berbagai macam kesibukan di tengah kehidupan bermasyarakat. Tapi kowe ge istiqomah tahajud, ge istiqomah duha, ge istiqomah jamaah. Lho iku lho sing tak anggap itu. Bukan kok aku sing nganggep, tapi itu yang dianggap hebat. Gitu loh. Makanya berhubungan berkorelasi karo dawuh sing diceritakan di kitab Tanwirul Qulub. Wong sing apik, wong sing hebat adalah bersosialisasi, yattajiru wa yabi'u jarene. Dia juga berjualan, dia juga membeli, dia juga serawungan, dia juga, tapi atine selalu kantil karo Gusti. Dadi ati kudu nyambung karo Gusti. Intine di sini. Tinggi termasuk zuhud banget niku baik. Dan yang lain dengan berbagai macam variannya, otomatis ono zuhud, ono khauf, ono rojak, macam-macam dengan berbagai macam variannya. Itu sudah barang tentu nanti. Terima kasih dan nantikan lagi nasihat-nasihat Mbah Solahuddin dalam acara Nyecep Banyu Suci Perwitosari di Santri Bling Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.